Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang seorang perempuan, tepatnya seorang gadis remaja yang mendaki untuk pertama kalinya di Gunung Pangrango. Dan gadis itu diganggu oleh hantu penunggu Gunung Pangrango. Seperti apakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak. Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kaki ke-15 itu bukan manusia. Namaku sebut saja Gina. Aku dikenal sebagai cewek tomboy di kampus sebuah universitas swasta di Jakarta Selatan. Aku bukan anak pecinta alam, walaupun aku tomboy. Tapi aku lebih senang nongkrong bareng teman-teman yang hobi naik gunung. Bukan apa-apa, soalnya cowok semua. Hehehe. Kenapa aku nggak bergabung dengan pecinta alam di kampus? Simpel aja, aku mager alias males gerak. Sementara mendaki gunung bukan pekerjaan mudah. Aku kebayang rasa lelahnya meski belum pernah mencoba sama sekali. Sampai akhirnya salah satu dari mereka mengajak aku untuk ikutan camping di Gunung Gede Pangrango. Namanya sebut saja Eros, dia ketua pecinta alam. Sesekali ikutan camping lah Gin, enak tahu, katanya. Ogah banget, capek bawa-bawa carrier, belum lagi nanjak-nanjak. Aduh, malasnya, kataku. Lah itu seninya, udah nyoba aja dulu, nanti pasti ketagihan. Aku janji, kalau kamu capek, nanti aku dorong ke atas. Hehehe. Eros nyengir. Tawaran menarik. Aku bilang ke Eros untuk pikir-pikir dulu. Lagian aku juga kepo, seperti apa sih di gunung itu. Memang seringkali keindahannya terwujud dalam foto-foto teman-teman pecinta alam yang luar biasa. Memandangi matahari terbit sampai tenggelam, menyenangkan sekali. Belum lagi merasakan kesejukan mata air yang diceritakan sangat alami dan jernih. Mungkin memang ini saat yang tepat untuk belajar mendaki gunung. Apalagi jalur gede Pangrango melalui Cibodas lumayan ramai. Banyak pendaki pemula yang mencoba menaklukkan alam pertama kali di gunung ini. Jadi aku gak perlu merasa takut dengan berbagai hal yang konon identik dengan misteri semesta dan makhluk di dalamnya, termasuk yang tak kasat mata. Ah tenang, aku ber-15 orang ini, 14 laki dan aku cewek sendiri. Aku ngebayangin betapa dimanjanya nanti di sana. Oke, mulailah perjalanan yang luar biasa di hari bahagia, Sabtu 12 Oktober 2013. Dengan menyewa bis tanggung, kami menuju Gede Pangrango melalui jalur Cibodas. Jangan tanyakan lewat mana-mananya, aku benar-benar gak ingat. Lantaran selama di bis aku tidur. Bangun-bangun aku sudah sampai di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dan waktu menunjukkan persis jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Di sana aku mampir dulu ke pos Mabes Jagawana untuk didata. Pendataan ini perlu agar bisa diketahui petugas SAR jika ada sesuatu hal yang tak diinginkan terjadi, entah kesasar atau kecelakaan saat mendaki Gede Pangrango. Kelar semua? Oke, pendakian dimulai. Sebelumnya tim mulai berdoa dulu dan berhitung. Kami dibagi menjadi 3 tim. Yang satu tim terdiri dari 5 orang, ada yang berjalan lebih dulu, di tengah dan di belakang. Mereka yang jalan duluan dan jalan belakangan adalah yang paling mengenali gunung ini. Waduh, baru sampai di pos yang namanya Batu Kukus. Tangan dan kakiku sudah gemeteran, capek banget coy. Padahal perjalanan untuk melihati puncak Pangrango masih sangat jauh. Tapi jujur, aku udah gak sanggup. Mana dingin banget. Aku benar-benar gak sanggup. Jam udah menunjukkan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Artinya, aku sudah berjalan selama 3,5 jam menanjak. Pantas pegel banget. Tapi ketua tim si Eros menyuruh kita semua melanjutkan perjalanan. Sebab pos itu belum layak untuk dijadikan tempat peristirahatan. Mending di pos pemandangan saja, enak dan lebih dekat dengan air panas, kata Eros. Tim mengangguk semua kecuali aku. Eros cuma senyum dan dia menarik tanganku. Ayo gendut, jangan malas. Mau sendirian di sini.
Aku dorong badan kamu deh. Aku udah janji kan, katanya lagi. Aku cuma manyun. Lalu Eros menarik tanganku sekali lagi. Akhirnya mau gak mau aku mengikuti mereka daripada sendirian di sini. Eros pun menepati janjinya untuk mendorong tubuhku yang udah benar-benar lemas. Kayaknya tanggung ya kalau hanya di pos pemandangan. Mending lanjut ke kandang batu aja yuk. Lebih luas tempatnya, ujar Eros. Tim mengiyakan walau mukaku udah sewot banget. Akhirnya sampai juga di kandang batu. Kami menjumpai beberapa pendaki lainnya. Senyum, tegur sapa dan ramah saling dilontarkan. Tapi tidak dengan kondisiku yang sudah kelelahan banget. Aku langsung tiduran di tanah bebatuan yang agak landai dengan tenggorokan mengering dan hawa dingin yang bikin bibir retak-retak. Aduh, bener-bener mampus. Capek banget sumpah. Ya udah, Gina istirahat aja. Biar kita yang bangun tendanya, ujar Eros. Wah, kebetulan banget. Pucuk dicinta ulam tiba. Emang aku udah gak mau ngapa-ngapain saking lemesnya. Heran sungguh heran, yang lain biasa saja, gak tampak kelelahan dari wajah mereka. Eros mengeluarkan tenda berbahan terpal tebal dan gede banget, mirip tenda untuk acara-acara di outdoor. Mereka sengaja membawa tenda sebesar itu agar dapat tidur bersamaan. Oh ya, waktu menunjukkan pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Dan di tempat ini yang camping cuma kami, gak ada rombongan lain. Mereka lebih memilih di kandang badak sebagai pos terakhir, supaya besoknya bisa sampai ke puncak Pangrango yang indah, berhias edelweiss. Bodo amat lah, udah capek beneran. Kelar tenda didirikan, sleeping bag digelar, selimut yang berfungsi sebagai bantal langsung aku samber. Aku gak ngerti berapa lama aku tidur. Yang jelas, waktu sudah pukul 2 dini hari. Wow, lama juga aku tidur ya. Semua juga sudah lelap, hanya Eros yang masih terjaga sambil membaca buku biografi Sohokji yang amat disukainya. Belum tidur? Tanyaku. Eros menyunggingkan senyum sambil menggeleng. Lah, kamu sendiri kenapa malah bangun? Gak tidur lagi? Giliran aku yang menggeleng. Entah kenapa, hawa Gede Pangrango jadi agak-agak mistis di sepertiga malam begini. Sunyi banget. Saking sunyinya, setiap suara kedengeran. Tak berapa lama Eros malah nguap. Perasaan tadi belum ngantuk. Kenapa mendadak ngantuk ya? Aku tidur duluan ya, Kin. Baik-baik kamu, kata Eros segera beringsut ke jajaran anak-anak yang tidurnya udah kayak ikan pindang. Maksudnya baik-baik apa nih? Bodo amat lah. Aku bikin kopi yang memang udah disiapin, sasetan plus air termos. Anak-anak ini memang sudah mahir survive. Sampai perbekalan kayak gini mereka pikirin. Kelar bikin kopi, aku duduk di seberang anak-anak tidur. Hehehe, kocak juga ya tidur jajaran gitu. Kayak rakit dari bambu. Aku mainan game di HP yang gak bersinyal. Bosan, lalu apa saja aku perhatiin. Lampu yang dibawa anak-anak merek apa ya? Terang banget. Tendanya juga keren. Ada jendelanya yang dilapisi plastik tebal. Yang juga jadi perhatianku adalah kaos kaki anak-anak Mapala yang warna-warni. Ada yang gambar klub bola Manchester United hingga Hello Kitty. Aku pun saking gabutnya menghitung sepasang telapak kaki mereka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aku seruput kopi. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aman, semua ada. Aku kembali seruput kopi. Tiba-tiba aku terhenyak, bulu kuduk berdiri dengan tegangnya. Aku baru sadar jumlah 15 orang itu termasuk aku. Mungkin aku salah hitung. Aku ulang dari awal. 1, 2, 3 dan 15. Sial, beneran sial. Mereka yang tidur ada 15 orang. Seharusnya plus aku baru 15.
Itu siapa yang tidur di antara teman-temanku? Ya Allah. Asli jantungku berdebar sangat kencang. Aku bangun dari duduk pelan-pelan, memberanikan diriku mendekati teman-teman yang sedang tidur. Ada beberapa orang yang ditutup wajahnya. Aku hitung kembali dan jumlahnya masih 15. Wajah yang ditutup kain ada 3 orang, dan salah satu dari mereka aku gak tahu siapa. Orang atau bukan aku gak ngerti. Intinya satu dari mereka yang tidur bukan anak rombongan ini, atau malah bukan orang. Sialan, aku makin merinding. 3 orang yang wajahnya ditutup benar-benar bikin aku penasaran. Apa aku harus ngebuka satu-satu ya? Bagaimana jika tiba-tiba dia bangun dan mengejutkanku? Benar-benar kacau. Namun, di tengah kengerian yang sangat, aku malah datang ide bagus. Bangun woi, bangun kamu semua. Bangun. Teriak aku membangunkan semuanya dengan membabi buta, termasuk 3 orang yang wajahnya tertutup kain. Sampai aku tendang-tendangin. Bangun, buruan bangun. Salah satu dari kamu semua bukan manusia. Teriak aku memecah keheningan dini hari. Eros yang pertama terbangun dalam keadaan agak panik. Dia langsung mendekatiku. Kenapa kamu, Gin? Kamu gak apa-apa? Tanyanya. Yang lain beringsut bangun semua, sampai yang ditutup kain 3 orang pun ikut terbangun dan menyingkap kain mereka. Ternyata mereka bagian dari rombongan. Aku segera pegang tangan Eros. Ros, sumpah ya. Tadi aku iseng hitungin kaki anak-anak. Aku hitung jumlahnya 15. Awalnya aku biasa aja, sampai aku sadari bahwa 15 itu sama aku harusnya. Yang tidur di tengah-tengah kalian ada orang asing atau makhluk asing. Tapi aku gak tahu siapa dan apa. Ada 3 orang ditutup mukanya. Awalnya aku curiga sama mereka, tapi aku gak berani ngebuka penutupnya. Sekarang kebuka dan ternyata emang bagian dari tim. Terus siapa yang ke-15? Aku takut, Ros, kataku cepat. Eros hanya diam sambil memandang ke seluruh penjuru. Lalu dia senyum simpul. Gak apa-apa, Gin. Mungkin ada yang pengen kenalan sama kamu. Cuekin aja, udah beda alam ini. Banyak doa aja dan hindari pikiran buruk, kata Eros. Aku cuma diam sebab rasa ketakutan ini hebat banget. Yaudah, kamu tidur aja. Samping aku biar gak takut. Tenang, aku gak bakal ngapa-ngapain. Yang penting kamu juga jaga pikiran kamu. Usahakan tidak berkata buruk, berpikiran buruk. Udah yuk tidur. Eros mulai menyuruh yang lain tidur merapikan kembali matras. Kalau tidur semua, barang-barang siapa yang jagain? Tanya aku. Gak usah takut, Gina. Para pendaki di sini meyakini bakal dapat karma kalau macam-macam atau mengambil yang bukan haknya. Kamu percaya aja sama aku deh. Aku udah ratusan kali kesini dan gak pernah kehilangan apapun. Insya Allah, kata Eros. Aku pun menuruti kata Eros. Aku tidur di sebelah kanan Eros persis. Sebelah kiriku ada si Wildan yang kini jadi wakil ketua anak pecinta alam. Aman lah ya. Bismillah. Semoga tidurku tenang. Waktu menunjukkan pukul 3:10 dini hari. Aku tidur dengan memiringkan badan ke arah kanan. Aku pandangin wajah Eros. Lucu juga nih anak. Bibirnya tipis untuk ukuran cowok. Alisnya tebal. Hidungnya gak terlalu mancung, tapi juga gak pesek. Yang bikin Eros menarik itu matanya. Kayak mata kucing dengan sudut mata mengarah ke atas. Kumis dan brewok tipis menambah ketampanan Eros. Eros tidur membelakangi Asep, anggota Mapala yang bertugas mengatur logistik selama di Gede Pangrango. Lama-lama memandangi wajah Eros, pelan-pelan mataku kriyepan. Mataku agak sedikit membuka ketika aku lihat tangan Asep memeluk bagian perut Eros dari belakang. Lah elah, ada-ada aja si Asep kalau tidur. Pecicilan banget.
Dan ketika mata mau setengah menutup, seketika aku langsung terbelalak menyaksikan tangan yang memeluk Eros beringsut ke arah dada. Itu bukan tangan Asep. Tangannya putih banget, pucat, dengan urat-urat yang terlihat tapi bukan menonjol. Seperti tangan perempuan. Ya, itu tangan perempuan. Kukunya panjang dengan ujung kuku berwarna kehitaman. Astagfirullah, itu tangan siapa? Mataku gak mampu aku pejamkan lagi. Aku terus memandang ke tangan itu, lalu aku melihat ke wajah Eros. Tiba-tiba dari balik leher Eros muncul rambut yang amat panjang hingga menutupi muka Eros. Dan dari balik telinga Eros ada mata putih semua yang menatap aku sambil berkedip sekali. Bangsat, kuntilanak. Eros! Aku teriak sekencang-kencangnya dan aku gerakan seluruh tubuhku meninju wajah Eros dan kakiku sampai menendang tubuh Wildan. Aku sampai menangis dan tubuhku melemas. Dengan sisa-sisa tenagaku, kukerahkan untuk membangunkan semua anak-anak. Kali ini tangisanku yang memecah pagi dini hari berhasil membuat semua orang kalut. Kenapa kamu, Gin? Kenapa? Tanya mereka hampir berbarengan. Pulang, aku mau pulang. Ayo pulang sekarang. Aku udah gak sanggup. Pulang, Ros. Pintaku sambil nangis. Semua tim terdiam melihat aku menangis. Ada Wildan yang langsung mengambil air putih. Minum dulu, Gin, biar tenang, katanya. Aku habiskan air putih sekali tenggak. Aku masih menangis. Eros pun gak tahan melihat aku bercucuran air mata. Dia memeluk aku erat banget. Aku tadi lihat. Belum kelar omongan, Eros sudah menyuruh aku berhenti. Gak usah diomongin, aku udah tahu, kata dia sambil terus memelukku. Ya udah, sekarang jangan ada yang tidur, bangun semua, jagain Gina. Nanti jam 5 kita kemas-kemas, kita balik, kata Eros memerintahkan yang lain. Syukur alhamdulillah gak ada yang menggerutu. Mungkin mereka biasa dengan situasi seperti ini. Jujur aku sendiri merasa gak enak. Tapi apa daya, aku udah gak mau lagi berada di tempat ini. Gak cocok buat orang penakut kayak aku. Semuanya beranjak membuat kopi dan bikin mie instan. Eros gak jauh-jauh dari aku. Aku akuin, walau pada nguap-nguap, tapi rasa setia kawan anak-anak pecinta alam ini patut diacungi jempol. Mereka gak ada yang mengejekku dengan sebutan penakut, nyusahin atau apalah. Beberapa malah menghibur aku yang lagi merasa ngeri. Matahari sudah mulai terlihat malu-malu di arah timur, menyembul dari keindahan Gede Pangrango di pagi hari. Dinginnya menembus 3 lapis baju yang aku kenakan. Tim sudah selesai berkemas-kemas, saatnya untuk balik ke Jakarta. Sebelum pulang, kami membaca doa kembali. Tim pertama jalan lebih dulu, diikuti tim tengah yang terdiri dari aku dan ada Eros di situ. Aku berjalan mengikuti langkah kaki Eros yang sudah terbiasa dengan jalur agak licin karena embun. Entah kenapa aku ingin menengok ke belakang, di tempat kami berkemah semalam. Aku perhatikan jajaran pohon, dan ketika tersadar, di sana ada sosok wanita berbaju abu-abu melambaikan tangan. Sial. Aku menengok ke depan lagi dan mempercepat langkah. Alhamdulillah, perjalanan pun lancar dan kami sampai kembali di Taman Nasional Gede Pangrango, tempat awal sebelum kami mendaki. Itulah pertama kalinya aku ketemu dengan makhluk tak kasat mata. Bahkan sampai detik ini, aku masih ingat sekali pandangan matanya. Peristiwa ini sekaligus menyadarkanku bahwa gunung memang tempat yang misterius di balik keindahan alamnya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.